Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama dari Prodi TKK golongan C. Di sini saya mau mengerjakan tugas perbaikan LKMM PRATD 2023 karena saya menjadi peserta yang lulus bersyarat ringan. Di sini saya mau menerangkan tentang materi LKMM selama 10 menit ke depan. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan LKMM. LKMM merupakan program yang dirancang untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan manajerial organisasi bagi mahasiswa. Dasar hukumnya terdapat di UUD nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, UUD nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga, PP nomor 4/2012 tentang penyelenggaraan pendidikan. Dan nomor 4, PMP dan Kebudayaan nomor 45/2019 Organisasi dan Tata Kerja. Kelima, Persatuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Latar belakang LKMM adalah karena dari kampus sangat minim dan banyak didominasi oleh begitulah. Kita lanjut aja, nggak jelas soalnya. Habis itu kita lanjut dari materi ke materi persepsi. Di materi persepsi, mana guys materi persepsi? Bentar, kita cari dulu persepsi. Oke, ini pengertian persepsi. Di sini saya menjelaskan tentang persepsi. Pengertian persepsi, Purwodarminto dari 1990 menyatakan pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindaan. Persepsi merupakan sudut pandang yang belum diungkapkan. Persepsi merupakan suatu proses mengenali dan menafsirkan informasi yang melibatkan alat indera manusia sehingga dapat didapat informasi. Setelah itu, rendah hati dapat terjadi ketika melihat atau mendengar suatu pesan atau objek tertentu yang membuatnya tidak berdaya. Hal tersebut akan menjadi sebuah persepsi dalam pikiran sehingga membuatnya harus tidak nyaman. Contoh persepsi, rasa bangga, ketakutan. Setelah itu, perbedaan persepsi dan pendapat. Di sini, persepsi hanyalah sebagai sudut pandang atau setelah itu, sedangkan opini atau pendapat merupakan pendapat yang dinyatakan oleh seseorang atas sesuatu tertentu. Syarat terjadinya persepsi. Nomor 1, adanya objek yang dipersepsi. Kedua, adanya alat individu. Ketiga, adanya perhatian.
Setelah itu, jenis-jenis persepsi. Di sini ada 5 jenis-jenis persepsi. Nomor 1, visual. Nomor 2, pendengaran. Nomor 3, percobaan. Nomor 4, penciuman. Nomor 5, pengecapan. Komponen utama persepsi yaitu nomor 1, seleksi. Nomor 2, interpretasi. Nomor 3, reaksi. Faktor-faktornya ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sikap dan kepribadian individu. Kalau faktor eksternal, latar belakang, keluarga, informasi yang diperoleh, seperti itu. Dan ciri-ciri persepsi di sini ada persepsi proses pengorganisasian, proses menghubungkan pengamalan masa lalu, proses pemilihan informasi, proses dan lain-lain, banyak lah. Setelah persepsi ada kesalahan berpikir, teman-teman. Kesalahan berpikir itu mempertimbangkan sesuatu, menentukan keputusan. Penting sekali memaksimalkan potensi dengan segala usaha menjadi sebuah keharusan agar kita tidak kayak terjadi kesalahan berpikir. Setelah itu, rangkaian alur berpikir. Nomor 1, pengenalan persepsi. Nomor 2, mencari apa ya, nggak jelas tulisan ini. Menghubungkan pangkal pulu dan mencari kesimpulan. Keuntungan alur berpikir ada banyak ya. Mengerti apa yang dilakukan, melatih, kurang jelas tulisannya, maaf banget ini. Yang penting kita udah kesalahan berpikir. Kita lanjut mendengar aktif. Bukan tulisannya jelek, cuma saya aja yang tidak bisa membaca. Saya minum dulu. Setelah itu, mendengar aktif. Pengertian mendengar aktif menurut Yodi Kasismanto, mendengarkan secara aktif atau active listening adalah kemampuan untuk fokus ke pembicara, mengerti pesan yang disampaikan, dan memahami informasi dan menanggapi pesan yang disampaikan. Setelah itu, menurut International Coaching Federation, mendengarkan secara aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh pembicara, yang bertujuan untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan. Jadi, mendengar aktif adalah upaya untuk seseorang mendengar bukan hanya kata-kata yang diketahui orang lain, tapi yang lebih penting adalah pesan yang ingin disampaikan. Setelah itu ada berbicara efektif. Berbicara efektif adalah proses penuangan gagasan dengan membawa dampak atau hasil. Tujuannya adalah pembicara yaitu menyampaikan esensi pesan yang dimaksud oleh pembicara tanpa adanya ambiguasi. Manfaatnya ada banyak, proses mudah dimengerti. Contohnya itu. Setelah itu ada aku. Aku adalah ambisi, kenyataan, dan usaha. Ambisi di sini menurut KBBI adalah keinginan. Ambisi itu adalah keinginan. Setelah itu
kenyataan. Kenyataan adalah mempermudah hal yang nyata atau yang benar-benar ada. Setelah itu usaha. Usaha adalah hal yang kita lakukan. Demikian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.